Kita akan mau beribadah. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita maukan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita naikkan pujian kita dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Inilah pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali dari awal. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. 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 Kita mau katakan, ajarku berharap hanya padamu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Kau yang kami sembah. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan pujian Bapa-Ku ajaib. Bapa-Ku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Inilah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada, sebab Bapa-Ku ajaib. Bapa-Ku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mata memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan kuasa, lawatan yang indah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Ya Allah Bapa. Terima kasih ya Allah Bapa kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, ajaib rancangannya di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Saatnya kita akan masuk di dalam doa. Pada saat ini kita terus membawa di dalam doa untuk pastor senior kita, Pastor Wema Mitchell. Saat ini mungkin keadaannya, kesehatannya tidak begitu bagus, tapi kita yakin percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki iman, kita mau berseru, kita percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan pastor kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, khususnya gereja yang ada di Beachboro. Kita mau bawa di dalam doa, biarlah pertolongan Tuhan selalu ada dan ada kemenangan bagi setiap jemaat di sana. Kita bawa di dalam doa untuk Pastor Tom dan keluarga, pelayanan mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa pada saat ini untuk gereja kita yang ada di Timor Leste, ada Pastor Chris Palmer. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan menolong jemaat di sana, biarlah ada kebangunan rohani terus. Dan saya yakin percaya pada saat-saat ini kita masuk di dalam new normal. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita terus bertekun di dalam doa. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin kita. Kita mengucap syukur biarlah pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau saudara pada saat ini memiliki pergumulan doa, kita mau bawa di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan jemaat pada saat ini. Kita berterima kasih untuk renovasi gedung kita, dan biarlah pertolongan Tuhan menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, sehingga kita dapat beribadah di tempat ini, di Kalimalang ini. Biarlah jamaah Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan khususnya jemaat Tuhan memberkati, Tuhan menyertai apapun pergumulan. Mari saya mendorong saudara,
angkat suara saudara, bawa di dalam doa. Biar Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa di dalam doa pada saat ini. Engkau melihat hati kami, kerinduan kami, dan apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pastor Wayne Mitchell di dalam usianya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan visi misi kepadanya Tuhan, sehingga sampai kepada kami di tempat ini. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Demikian juga untuk Pastor Kompen yang ada di Beachboro Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau menyertai mereka dan kasih setia-Mu bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi mereka untuk tetap beribadah juga ya Bapa. Demikian juga untuk gereja kami yang ada di Dili Tuhan. Tolong Tuhan Pastor Chris Plummer dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau ya Bapa berkarya dan kami yakin percaya terjadi kebangunan rohani untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami masuk pada masa new normal. Tuhan tolong ya Bapa kami ya Bapa untuk pekerjaan kami, keuangan kami, rumah tangga kami. Ya Bapa, di dalam Engkau Tuhan tolong biar terus kami tetap hanyalah berserah, berharap di dalam belas kasih-Mu Tuhan. Engkau melihat seluruh jemaat pada saat ini. Ya Bapa, apapun pergumulan biarlah Tuhan Engkau berkarya dan biarlah pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk gedung gereja kami yang baru. Dan ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat bebas beribadah, kami bebas dapat memberitakan kebenaran akan firman-Mu, kami bisa bebas membawa kesaksian yang hidup Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Engkau yang memberkati ya Bapa setiap kami. Inilah doa kami, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa-doa yang telah kita naikkan. Dan kita percaya bahwa pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan mulai ibadah di gedung khususnya untuk jemaat Kalimalang. Saya mendorong saudara, kalau saudara bergabung bersama kami, tepatnya kami ada di Sentral Niaga Kalimalang atau tepatnya di belakang BCP atau dekat dengan pangkalan Mikrolet 26 atau di sebelah Terminal Kayu Ringin. Kita ada di situ di B4 nomor 37. Senang bersama dengan saudara dan saya juga mengucap syukur terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di Harapan Indah yang telah mendukung kami kemarin di dalam pengecetan gedung dan memasang meja, memasang kipas angin. Dan kami berterima kasih biarlah Tuhan yang membalas semua apa yang telah saudara lakukan. Dan biarlah terus kita saling mendoakan, saling mendukung di dalam doa. Senang bersama dengan saudara kembali di dalam melayani bersama di dalam bergotong royong, merenovasi, memperbaiki segala sesuatu, sehingga pada saat ini hari Minggu ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga, dan kami mengucap syukur untuk semuanya karena pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mengenai persembahan adalah sesuatu hal hati kita, kerinduan kita, ketaatan kita untuk memberi sesuatu, karena kita percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu telah memberkati saya dan saudara. Kita melakukan sesuatu untuk melahirkan gereja baru di Harapan Indah, dan saat ini saya merintis di Kalimalang, dan suatu hal yang luar biasa bagaimana Tuhan berkarya, memberkati, mencukupkan. Dan ini adalah suatu hal-hal ketaatan di dalam hal-hal memberi. Saya tidak begitu mengerti awal-awal ketika saya bertobat mengenai hal-hal memberi. Tetapi ketika saya berada di dalam penggembalaan, setelah saya ditabiskan, saya baru mengerti mengenai hal-hal keuangan. Adalah segala sesuatu untuk kita dapat melakukan
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dapat memberikan kembali untuk pekerjaan Tuhan seperti sewa gedung. Kita bisa untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk tetap setia di dalam memberi. Karena kita bisa melihat karya Tuhan di dalam hal-hal keuangan kita. Dan puji nama Tuhan, di dalam kesetiaan memberi, hati yang terbuka sehingga dapat melahirkan gereja baru di Kalimalang ini. Saya mengucap syukur untuk semuanya, dan biarlah semuanya kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik. Dan walaupun belum ada aser, dan saya akan mengumpulkan persembahan pada saat ini. Dan kalau saudara yang menyaksikan acara ini, kalau Tuhan menggerakkan hati saudara, silakan menghubungi saya untuk mengenai hal-hal persembahan ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saja kami akan memberikan persembahan kami. Berkati ya Bapa, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hati yang memberi Tuhan, hati yang bersuka cita, hati yang mengucap syukur. Itulah keadaan kami saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memberi mata pujian bagi Tuhan. Ada gerakan doa Allah. Haleluya. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Di barat, di timur, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Hosana, hosana. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pemain musik dan singer. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita akan membuka Alkitab kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini ibadah yang pertama di gedung yang baru di Kalimalang. Selama ini mungkin saudara menyaksikan ibadah kami yang kami lakukan di rumah karena ada masa pandemi. Demikian juga untuk ada renovasi gedung gereja kami yang kami pakai, dan kami berterima kasih untuk respon saudara. Dan saat ini kami telah menempatkan gedung yang baru. Hal yang indah, hal yang sangat menggirangkan bisa berada di dalam waktu atau berada di dalam perkara-perkara Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Khotbah pada saat ini saya ambil judul Percayalah karena Tuhan menolong. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami dapat mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu
sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-hambamu. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk lingkungan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat, saya ambil judul yang pada saat ini, percayalah karena Tuhan menolong. Saya ambil yang pertama pada saat ini, yaitu mengenai suatu dasar. Ada perbedaan mendasar sebenarnya kalau timbul pertanyaan, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Dan saya yakin percaya bahwa semua kita akan berkata, ya, saya percaya. Yes, I believe. But how many people mengerti tentang rasa kepercayaan ini? Orang-orang beragama pasti senang dengan cepat menjawab, ya, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau kita renungkan sebenarnya, makna dari pertanyaan itu tidak bermakna sama sekali di dalam pertumbuhan iman percaya kita. Maknanya tidak menggambarkan sesuatu respon bagaimana untuk memahami Tuhan itu sebenarnya. Yang didapatkan adalah suatu respon pasif. Tapi kalau ada pertanyaan, sudahkah kamu mencari Tuhan? Atau sudahkah Tuhan ada di dalam kehidupan kamu? Atau dalam kehidupan saudara? Baru kita nalar kita, baru kita berpikir, wah, saya tidak layak. Tuhan tidak ada di dalam kehidupan saya. Ada yang tidak, sesuatu yang benar di dalam kehidupan saya, ada dosa. Dan mungkin pertanyaan ini terasa asing bagi orang-orang yang notabene memiliki suatu kepercayaan atau agama. Di dalam pendengaran mengenai pertanyaan ini terjadi sesuatu ketidaknyamanan. Tetapi memiliki suatu makna kalau ada suatu pertanyaan. Apakah kamu sudah mencari Tuhan? Makna yang dalam yaitu tentang respon aktif. Kita untuk melakukan sesuatu, tindakan untuk kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mantan Presiden Amerika Serikat James N. Garfield berkata, di dunia ini benda-benda tidak berubah kecuali kalau ada yang mengubahnya. Tuhan itu selalu ada. Tetapi seberapa orang akan mencari Tuhan itu? Berkat itu ada. Seberapa orang mencari berkat itu? Gereja ada. Seberapa orang mencari gereja itu? Pengkhotbah ada. Seberapa orang mencari pengkhotbah itu? Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan ada. Tapi seberapa orang mau mencari pekerjaan? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Hal ini juga benar di dalam hal kekristenan kita. Untuk kita mau melakukan sesuatu, ada respon aktif. Maaf. Yaitu berupa tindakan untuk mencari Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan apa yang firman-Nya katakan, mari kita lakukan
Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu mengerti akan firman itu. Kita lihat di dalam Matius 13 ayatnya ke-23. Tetapi yang sering terjadi adalah kita mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak memperhatikan dan menyimaknya dengan baik. Kalau kita tidak memperhatikan atau menyimak dengan baik, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Ini seringkali dialami oleh murid-murid. Ketidakpekaan terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa sesuatu nyaman, hanya berpikir tentang rasa percaya. Tidak ada suatu respon untuk aktif mau melakukan sesuatu. Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Jadi dengan tindakan yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkatinya. Kita lihat di dalam poin yang kedua. Seberapa saudara berada di dalam iman? Kalau kita melihat tentang kisah perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, saya rasa kalau kita melihat bahwa suatu perjuangan yang mereka alami bukan suatu waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat panjang dan berada di dalam kedisiplinan. Dan kita lihat sendiri pemimpin mereka tidak sampai di tanah perjanjian tersebut. Dan seberapa saudara juga mengerti bahwa kehidupan kekristenan itu juga benar. Seberapa saudara melihat bagaimana orang-orang mencari Tuhan, berada di dalam rencana Tuhan, tetapi tidak sampai pada akhirnya untuk tak setia. Pastor kita, Pastor Mitchell, pada saat ini dalam keadaan sakit, dan saya melihat perjuangannya tetap berada di dalam iman, tetap berada di dalam semangat untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun sudah memiliki umur, walaupun kalau kita bisa mengatakan dia telah memiliki segala sesuatu, karyanya yang sangat luar biasa, tetapi dengan pribadi menunjukkan sikap tindakan yang selalu mengandalkan akan Tuhan, terbukti di dalam sikap kerendahan hati yang selalu dia tunjukkan kepada pastor-pastor yang lain, pada seluruh jemaat, sehingga memberikan suatu pengaruh, dampak yang sangat luar biasa, sehingga persekutuan ini, sehingga gereja ini bisa menyebar kemana-mana, sehingga pemberitaan firman Tuhan terus sampai kepada kita semua. Jadi marilah kita memiliki sesuatu iman. Mari kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau merespon, kita mau aktif, kita mau mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat pada poin yang terakhir. Di dalam memaknai panggilan Tuhan, saya harus mau menjadi pelaku. Kita lihat di dalam Yakobus 1 pasalnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pesan-pesan yang sangat luar biasa menolong kita untuk kita bisa diubahkan di dalam setiap langkah hidup kita. Perjalanan kehidupan kita secara pribadi di dalam hal-hal kekristenan.
Saya yakin percaya bahwa saudara memiliki suatu pengalaman-pengalaman yang unik, di mana mungkin saudara berada di dalam hal-hal kedisiplinan, atau berada di dalam kenyamanan, atau berada di dalam enjoy atau sukacita, atau ada rasa semangat seperti cinta mula-mula saat mengenal akan kasih Kristus. Ada suatu semangat yang luar biasa, ada kemenangan yang saudara rasakan. Menjadi pertanyaan, apakah pada akhirnya, apakah saudara masih mencari Tuhan? Atau menjadi juga suatu alasan, ya benar dulu saya mencari Tuhan, tapi saat ini saya sibuk dengan pekerjaan saya. Dulunya saya memberi persembahan, memberikan aktif di dalam hal-hal memberi, tapi pada saat ini biaya hidup saya sangat besar. Gaya hidup saya sangat besar, apalagi dengan pandemi ini. Menjadi pertanyaan, apakah masihkah mencari Tuhan? Itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Kalau kita dapat merenungkan hidup saya untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau mencari kebenaran akan firman Tuhan. Selagi masih ada waktu, saya mau melayani. Selagi masih Tuhan berikan nafas hidup, saya mau melayani. Semua orang tidak menyangka akan adanya pandemi ini. Tapi semua orang berada di dalam kewaspadaan, ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak pernah berpikir awalnya mengenai hal-hal ini. Orang-orang tidak pernah berpikir bahwa akan mengalami masalah di dalam pekerjaan, mengalami masalah di dalam keuangan, mengalami masalah di dalam hubungan sosial, masalah di dalam pelayanan. Semua orang tidak pernah menyangka. Seperti kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak tahu. Tapi menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah mencari tanda-tandanya, hikmatnya, untuk kita dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan untuk kami dapat beribadah dan Kau yang memberkati setiap kami. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami mau menerima undangan yang berasal daripada-Mu. Mungkin saudara pada saat ini yang menyaksikan acara video ini, dan mungkin saudara jemaat yang berada di dalam gedung gereja, mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami ketidaknyamanan di dalam iman saudara karena ada dosa. Saya mau katakan bahwa dosa yang menjadi penghambat untuk kita dekat kepada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan mau mendekatkan diri kepada kita. Tetapi karena ada dosa sehingga membuat suatu jarak. Tapi kalau saudara mau melepaskan jarak itu, mau membatasi jarak itu, mau melepaskan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mau katakan jarak itu adalah dosa. Dan saudara bisa mengangkat tangan saudara, mengatakan, ini aku Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan tolong saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara, saya akan membawa saudara di dalam doa. Kalau saudara yang menyaksikan acara ini, mungkin saudara berada di dalam rumah dan saudara mau merespon, saya akan membimbing saudara di dalam doa pertobatan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan, saya orang berdosa. Saya mengaku dosa saya di hadapan-Mu saat ini. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saya melihat Tuhan bahwa saya ada pengharapan. Untuk itu ya Tuhan, saya minta pengampunan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, bebaskan saya
dari keterikatan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih. Berkati kehidupan saya, berkati masa depan saya. Saya mau melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami dapat beribadah dan saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat anugerah yang berasal daripadamu menyertai setiap langkah kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap keluarga-keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami dan segala aktivitas kami. Karena kami yang percaya bahwa semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali pada hari Rabu di dalam ibadah tengah minggu. Saya tetap akan berada di dalam channel ini. Kalau saudara merasa terberkati, saudara bisa mengirim pesan kepada saya atau ada kesaksian, silakan. Kita sangat senang karena kita berada di dalam keluarga Kristus. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.